Ukraina pada malam ini, 12 Agustus, melakukan operasi militer unik dengan menggunakan rudal Neptune dan Polyanitia yang mengakibatkan status darurat diumumkan di Novorossiysk. Di kota tersebut, air dan listrik hilang, tapi yang paling penting, 2 terminal gandum langsung berhenti beroperasi dan pangkalan militer terbakar. Dan di Laut Hitam, diakui adanya blokade total untuk kapal-kapal Rusia. Dan di tengah situasi ini, muncul berita bahwa pada 31 Juli, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance secara pribadi menelpon Volodymyr Zelensky dan meminta untuk menghentikan serangan terhadap kapal tanker di dekat Novorossiysk. Katanya, perang tetap perang, tapi pelabuhan di Novorossiysk itu murni urusan bisnis. Zelensky sepertinya setuju dan Ukraina menghentikan serangan terhadap kapal dagang yang bukan milik orang Rusia. Tapi 2 minggu kemudian, pada malam tanggal 12 Agustus, serangan dengan kekuatan besar menghantam Novorossiysk. Sampai-sampai wali kota memberlakukan status darurat, dan kota itu pun kehabisan air. Dan 2 terminal gandum terbesar langsung berhenti beroperasi. Kebetulan? Tidak juga. Sekarang kita akan bahas alasannya. Kita juga akan membahas soal blokade nyata Laut Hitam terhadap Rusia. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap pelangganan dari Anda. Ini sangat penting. Mohon luangkan 1 detik waktu Anda dan kita akan lanjutkan. Konsekuensi. Operasi militer khusus. Memadamkan kebakaran. Seluruh kota dipenuhi asap. Baunya benar-benar menyengat. Terminal gandum terkena serangan dan terbakar. Kenapa? Padahal dia bekerja untukku loh. Menggerakkan. Singkatnya, aku tidak diizinkan masuk kerja. Semua ini harus dilewati, mungkin harus lewat pelabuhan atau entahlah lewat mana. Jadi mari kita mulai dengan operasi pasukan pertahanan Ukraina. Presiden Zelensky hari ini menyatakan, kutipannya, "Tadi malam pasukan pertahanan Ukraina kita melakukan operasi unik untuk menyerang pangkalan angkatan laut di Novorossiysk, benteng utama terakhir armada Rusia di Laut Hitam, yang berjarak lebih dari 300 km dari garis depan." Menurut Presiden, target tersebut diserang oleh drone jet Polyanitsia, rudal Neptune, dan Moskva, sistem laut tanpa awak. Telah dikonfirmasi adanya hantaman pada posisi pertahanan udara, dermaga, dan infrastruktur pelabuhan laut. Dan berikut kutipan yang menjelaskan logika dari semua yang terjadi. Armada pendudukan dan seluruh infrastruktur pendukungnya tidak akan aman selama agresi Rusia masih berlangsung. Ngomong-ngomong, melalui Novorossiysk hingga sepertiga dari seluruh ekspor Rusia melewati sana. Jadi, targetnya jelas dipilih, bukan secara kebetulan. Saya singkat saja, dengan apa tepatnya pasukan pertahanan Ukraina menyerang. Rudal Neptune adalah rudal jelajah buatan Ukraina. Awalnya dikembangkan sebagai rudal anti kapal. Tetapi, sejak tahun 2023, telah dimodifikasi untuk serangan ke target darat. Jarak tempuh dasarnya 300 km. Namun, pada tahun 2023, sumber-sumber Ukraina sudah membicarakan versi dengan jangkauan hingga 700 km. Dan pada bulan Maret 2025, Zelensky secara pribadi mengumumkan satu lagi modifikasi, yaitu Neptune, jarak jauh dengan jarak tempuh yang diklaim hingga 1000 km. Dan hulu ledak seberat 260 kg. Dan dengan rudal inilah, pada Mei 2024, untuk pertama kalinya selama perang skala penuh, wilayah Rusia sendiri diserang dengan rudal. Nah, sedangkan benda ini benar-benar berbeda.
Ini adalah semacam hibrida antara rudal dan drone. Namun para ahli menegaskan bahwa lebih tepat disebut drone jet. Karena alih-alih mesin roket, di sana digunakan mesin turbojet. Jadi pada dasarnya ini adalah pesawat jet kecil tanpa pilot. Jarak tempuh yang diklaim hingga 750 km. Kecepatan hingga 900 km per jam. Dan hulu ledak hingga 100 kg. Dan satelit NASA telah mengonfirmasi serangan di Novorossiysk dan mendeteksi anomali panas di beberapa titik kota sekaligus. Sumber panas terdeteksi di terminal gandum dan di Neptunus. Di pangkalan Angkatan Laut yang menarik, terletak persis di sebelah terminal minyak Seksescaris milik Transneft. Jadi, untuk dipahami, anomali panas ini adalah kebakaran besar akibat serangan rudal Ukraina, yang bahkan bisa terlihat dari luar angkasa. Dan sekarang sudah resmi diketahui apa yang sebenarnya terjadi di Novorossiysk. Wali kota Andrei Kravchenko dengan nama belakang khas Ukraina telah mengumumkan status darurat di seluruh Novorossiysk. Menurut datanya, drone telah merusak 21 rumah tinggal dan 4 perusahaan. Serangan tersebut telah merusak 2 pipa air utama. Dan kota dengan populasi lebih dari 260.000 orang benar-benar kehabisan air. Bahkan air panas pun dimatikan agar peralatan tidak rusak, seperti yang mereka jelaskan. Mereka berjanji akan menyalakan kembali ketika ada kemungkinan teknis untuk mengoperasikan peralatan, jadi tanpa tenggat waktu yang pasti. Tetangga juga ikut terkena dampaknya. Administrator wilayah Krasnodar, Kondratiev, melaporkan bahwa drone pada malam yang sama juga menyerang Gelendzhik dan Anapa. Di sana, 4 orang terluka, dan di Gelendzhik diberlakukan status darurat lokal. Jadi ini bukan operasi terarah pada satu pangkalan saja, melainkan serangan malam berskala besar ke beberapa titik sekaligus. Nah, sekarang bagian yang paling menarik. Ini adalah dampak ekonomi yang jauh melampaui lingkup satu pangkalan militer yang diserang tadi malam. 2 dari 3 pelabuhan gandum terbesar di Rusia, yaitu NZT dengan kapasitas 8,5 juta ton per tahun, dan NKHP dengan kapasitas sedikit lebih dari 7 juta ton, ditambah gudang dengan 300.000 ton, semuanya berhenti beroperasi begitu saja. Dan jika digabungkan, kedua terminal ini menyumbang 1/3 dari seluruh ekspor gandum Rusia. Dan pelabuhan-pelabuhan ini hari ini benar-benar berhenti setelah serangan itu. Dan ini menambah bencana yang sudah ada. Pelabuhan gandum di Laut Azov sudah berhenti sejak Juli setelah Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang lebih dari 100 kapal. Dan pihak berwenang Rusia sendiri membatasi lalu lintas melalui Selat Kerch. Akibatnya, ekspor gandum pada bulan Juli anjlok ke titik terendah dalam 1 dekade terakhir. Untuk bulan Agustus, para analis memperkirakan ekspor akan 2 hingga 2,5 kali lebih rendah dari biasanya. Nah, jika Angkatan Bersenjata Ukraina memblokir Laut Hitam dan Laut Azov sepenuhnya, Rusia akan kehilangan hampir 80% ekspor gandumnya, yaitu sekitar 35 juta ton per tahun. Nah, karena kita sudah membicarakan soal ekonomi, bersamaan dengan pelabuhan, industri pengolahan minyak di Rusia juga terus mengalami kemunduran. Kilang minyak Orsk-Nos di wilayah Orenburg menghentikan proses pengolahan pada 11 Agustus setelah serangan drone. Dan ini sudah kilang Rusia yang keempat. Dan kilang minyak Rusia yang berhenti hanya selama bulan Agustus. Sekali lagi, baru 12 hari bulan Agustus berlalu, sudah 4 pabrik yang sepenuhnya berhenti beroperasi. Sebelumnya, Zapsip Neftekhim Sibur pada 10 Agustus. Ini adalah kompleks petrokimia terbesar di seluruh negeri. Pada 5 Agustus, kilang minyak Saratov milik Rosneft. Pada 3 Agustus, kilang minyak Volgograd milik Lukoil yang sebenarnya menyumbang hampir 5% dari seluruh pengolahan minyak di Rusia. Gubernur wilayah Orenburg. Dan setelah serangan terhadap Orsk-Nos, gubernur sudah memperlakukan pembatasan penjualan bahan bakar untuk masyarakat dan perusahaan di semua SPBU. Dan sekarang mari kita kembali ke awal pembahasan kita. Ke panggilan telepon dari Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, karena disinilah inti utama dari episode ini. Pada tanggal 31 Juli, Wakil Presiden Amerika Serikat secara pribadi menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan permintaan untuk menghentikan serangan Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap kapal tanker di perairan Novorossiysk. Hal ini ditulis oleh Financial Times dengan mengutip pejabat Ukraina dan Amerika. Washington merasa khawatir karena serangan-serangan tersebut semakin memperburuk ketidakstabilan pasar minyak yang sudah terguncang akibat ditutupnya Selat Arbus oleh Iran.
Selain itu, di antara pemegang saham konsorsium pipa Kaspia yang berakhir tepat di Novorossiysk, ada Chevron dan ExxonMobil dari Amerika yang memiliki 50 dan 25% saham di ladang minyak raksasa Tengiz di Kazakhstan. Dari sana, minyak kemudian dialirkan melalui KTK ke Novorossiysk, di mana di terminal-terminalnya minyak tersebut kemudian dimuat ke kapal tanker. Dan Zelensky tampaknya benar-benar memerintahkan untuk membekukan kampanye itu tepat setelah panggilan telepon tersebut. Kenapa begitu? Karena setelah 31 Juli, pasukan pertahanan Ukraina sama sekali tidak menyerang kapal-kapal di dekat terminal KTK. Kesepakatannya seperti ini. Tidak menyerang infrastruktur KTK dan kapal-kapal non-Rusia jika mereka berada di bawah sanksi Ukraina, dan tidak mengangkut minyak Rusia. Sementara itu, pada bulan Juli, sebelum panggilan dari JJ Dewens, 8 kapal tanker yang terkait dengan konsorsium pipa Kaspia telah diserang, termasuk yang disewa oleh ExxonMobil. Dan setelah itu, pada bulan Juli, terminal tersebut hanya mengirimkan sekitar 1,3 juta barel per hari. Artinya, 600.000 barel lebih sedikit dibandingkan misalnya pada bulan Mei. Jadi, secara formal, serangan hari ini terhadap Novorossiysk tidak bertentangan dengan janji JJ Dewens itu. Ukraina tidak menyerang kapal tanker, melainkan pangkalan angkatan laut, terminal biji-bijian, dan infrastruktur pelabuhan. Itu sebenarnya adalah cerita yang berbeda. Konsorsium pipa Kaspia masih beroperasi, dan Kazakhstan tetap dengan tenang menjual minyak. Tapi lihatlah bagaimana ini terlihat dari luar. Zelensky berjanji kepada orang Amerika untuk tidak mengganggu logistik minyak, khususnya di Novorossiysk. Dan hanya dalam 2 minggu kemudian, di tempat yang sama terjadi salah satu serangan terkuat. Hanya saja sasarannya berbeda di kota yang sama. Jadi, janji itu seolah-olah dipenuhi secara harfiah. Tapi pada kenyataannya, Novorossiysk tetap saja terbakar. Dan ekspor gandum Rusia di pelabuhan yang sama turun sepertiga. Ini berarti orang Rusia tidak boleh berharap bahwa mereka bisa berlindung di balik kerjasama dengan Kazakhstan. Jadi, oke, kita tidak menyerang kapal tanker. Kita tidak menyerang KTK. Untuk semua hal lainnya, kita serang. Jadi, jika kita gabungkan semuanya, gambarnya akan terlihat seperti ini. Ukraina menunjukkan operasi unik dengan rudal Neptune dan drone reaktif Polyanitsia terhadap pangkalan angkatan laut besar terakhir Rusia di Laut Hitam. Sekaligus menghancurkan sepertiga ekspor gandum negara itu dan membuat kota itu tanpa pasokan air. Dan secara bersamaan, sudah ada kilang minyak keempat di bulan Agustus yang berhenti beroperasi dengan sendirinya, tanpa ada kaitan dengan Novorossiysk, karena di sana juga terjadi serangan. Dan semua ini terjadi di tengah-tengah panggilan dari Wakil Presiden Amerika Serikat yang secara pribadi meminta untuk menghentikan serangan tepat di pelabuhan ini, ya hanya pada jenis target yang berbeda. Singkatnya, orang Amerika meminta agar tidak menyentuh kapal tanker dan tidak menyentuh KTK. Tapi soal pangkalan militer, gandum, dan air untuk orang Rusia barbar, sepertinya memang tidak ada yang menanyakan. Itulah sebabnya kami terus melakukan serangan seperti ini. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi di tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.